Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ngaji santai-santai nama muhasabah. Muhasabah itu kalau Kiai Jawa maknani itu ngoreksi diri sendiri. Jadi menghitung diri sendiri. Ini pas bidang yang saya tekuni tadi karena Habib Ahmad yang minta kemarin sama ibu saya dari Indonesian Power itu. Ibu Lia, saya turutin sekaligus saya sambil belajar terus tentang muhasabah. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib. Ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adzahu qaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan, Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini
Saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa wal yaumal akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya nggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot gitu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara saman seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin saman rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak rasa seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng tidak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main. Ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tu ukubatak, karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin.
Abdullah bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu gak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab, itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang nggak bentak hanya Nabi dok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sobu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan gitu. Karena yang lainnya itu jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain gak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus gak dimiliki semua orang. Allah gak dimiliki semua orang, Rasulullah gak dimiliki semua orang, karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek, gak boleh seperti itu. Gak boleh takhasyar tawasian, kata Nabi, gak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik, yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhriba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang Nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng, barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top datang ke kampung-kampung ning desa-desa, kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang nggak seneng,
Oh itu jobnya kayak kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas ini. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik, kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik, nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Sudah ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu nggak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu Azharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan memangkalnya bukan main sama Nabi gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuh kamu karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu di dunia wal akhirah. Maksud saya nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri, kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya nggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah SAW. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah. Ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana muznib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Nggak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah aduh, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo jenengan bebas kok memilih. Mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Gus siapa yang kesini itu
kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama nggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau nggak kasil saya waduh Beb. Ini kayak doanya wali yang tadi. Nggak punya pilihan, Beb. Nggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Corong Jawa mesti pesek, cara rezeki ya pas-pasan ya. Dan kita juga kalau makanya agak boleh tanya istri begini, apa saat cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir itu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fakaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid. Fakaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi antalam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engkau ya pola neng dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri tidak tahu apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Antalam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang? Tidak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, gak punya uang, utang jatuh tempo, kan gak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini, karena dengan kamu yang alami juga gak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunnah Allah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh iya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang apa enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir pas itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten nggih monggo itu kan.
Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah, ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau anda orang kawasan Tanim mau umroh ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali, bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah misalnya, kamu orang Tanim, orang ya harus dari mikotu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau tahnik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, saya baca. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman, tadi disaksikan Habib Ahmad, 433 di kitab, apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu Allah ta'ala. Faman istamala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsihi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank. Ya udah ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia, Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Mbah Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya akhirnya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatin al-Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini. Melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi, nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga Anda. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya, saya mesti guyon gitu, pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ra iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya tuh karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki nih. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Udah ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya rofah, tidak punya rohmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina raufur
rahim. Semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtud Duror, barokahnya semua kitab madaih, tiba berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka, bukan jalan engkau ya Allah? Karena Allah itu nggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya ndak dugem, ndak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat, dan tarkul maksiat itu tuh ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca, dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru, dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzon billah wa husnudzon bil mu'min. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya nggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Said Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Said Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah, ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya, zurhiban tasdid huban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu, bawaannya enak nanti. jadi ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharqi, mangqala fil yaumi salasa marrat wa marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham ummata Muhammad wa ma aslih ummata Muhammad wa ma tajawaz an ummati Muhammad, itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN tuh kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, nggak bisa aktivitas. Ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya gak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya sudah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras fa'akhirru lahu sajidan, saya sujud wa ahmaduhu bima hamida 'allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup karena Nabi tahu akhirat tidak bisa mendikte Allah, tidak bisa. Allah terus bilang, "Ya Allah, ini akhirat loh, engkau sudah tidak boleh mensyafaat." Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap Rahman Rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah
di akhir akhirat atau sudah di akhirat itu fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk muji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmaduhu bi mahamida 'allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak napa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Ndak, agama ini lima. Saat ini boten, yang paling populer, yang paling cepat. Ini pun repot. Ini wow, akhirnya ibadah setengah hati. Di satu sisi kita dewa-dewa no tumaknina, sholat sing ditompo, sing rukuke tumaknina, sing sujude tumaknina. Di sisi yang lain tarawih paling laris itu sing paling cepat. Itu masalah-masalah sing kita kudu mencermati secara sunnatur rasul. Akhirnya kita mau keduman apike dibanding gak terawih. Itu kan keduman paling minimal. Keduman paling apa? Minimal. Nah akhirnya berhubung keduman paling minimal kita tuh sama ngene iku. Istighosah kubro ngenteni ning lapangan besar, ngenteni ngundang kodam bupati gubernur. Itu masalah-masalah memang ndak jelek, tapi ora aturan. Nah, aturan awal-awale wiridan ora ngene iku. Wiridanu mahallul munajat wa mahallul musofat. Jadi satu munajat. Munajat itu kiai kuno nak maknani napa bebisian. Munajat artinya napa? Bebisian. Bebisian itu sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi. Sebab itu sholat tahajud takokno Mbah Sakur takokno iki. Sholat tahajud sunat jamaah betul. Kabeh ulama darani sholat tahajud ora sunat jamaah. Mergo awale wis salat sing diplot nggo bebisian mbek pengeran. Ujug-ujug kok ana silsilah wiridan kudu bareng-bareng pancen cara silsilah sanad ya janggal. Bebisian kok rame napa? Rame salat tahajud ora ono hadise kon salat jamaah. Mergo awale darane munajat. Jadi jenengan kudu ngertos, jadi meskipun sebar wiridan ning lapangan, bertahlilan ning tonggo, itu memang kita lakukan baik, tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridan sing sunnatun muttaba'ah, yaitu ning tengah malam. Mergo sing tengah malam iki sing ana sanate. Qumil laila napa? Illa qalila niswahu awingkus minhu qalila. Anak jinan tang sanate napa Gus niku kabeh teng hadis sahih al ahaditsus sittah. Hadis sahih 6 nerangno sepakat lafate kembar iku yanzilu rabbuna kullalailatin idza baqiya sulusul lail. Nggih kabeh hadis 6 niku nerangno Allah iku turun idza baqiya napa sulusul lail. Allah iku turun ning bumi ning langit donya nak sepertiga malam masih. Rata-rata ulama Indonesia nafsiri ya 2:30 sampai jam 3, jam setengah sekawan. Itu rano nih gone hadis Allah turun awan-awan, Allah turun bar maghrib, bar isya. Itu tetap istilahnya idza bagian apa? Sulusul lail. Iya nih. Paham nggih? Lha iku wiridane organisasi, kowe iku kiai kok anut organisasi. Wiridan ning lapangan, wiridane wong organisasi. Misalnya Ansor anak wiridan bersama ngundang bupati, waya pilkada kemudian istighosah narik simpatik ngundang kiai-kiai haris. Iku rak wiridan macara. Ki ora usah melok meh. Lah diundang Gus ra teko ya teko, tapi kan aja mbok menikmati ya biasa ora. Wiridan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan, satu sauk, cara tasawuf jenis sauk ning Allah. Kowe kangen Allah terus wiri, jadi tidak dikoordinasi oleh pihak manapun. Itu jenis tata jafa junubum anil madoji mergo yadu'una rabbahum khawfaw, yang menjadikan kita ingin tangi bengi mergo kepengin yadu'una rabbahum khawfaw
Atau mergo kepengin nangis-nangis ning pangeran, mergo kangen pangeran. Wa toma artinya apa kangen pangeran. Anak wiridan terorganisasi kan ora unsur kangen. Jadi main top down songko ketua NU Bojonegoro instruksi sampai ke ranting dalam rangka wiridan dalam rangka takorup cangkeme wiridan dalam rangka buyute wiridan dalam rangka takorup wiridan apa dalam rangka apa ini pilkada mulane mari laknat dosa tenang soal wiridan dalam rangka takor jajal tapi ke undangan ngono payu ta ora kira-kira. Ayo wiridan dalam rangka takorup ilau payu ta ora? Ora payu. Wah wis melencenge kaduan. Wong ibadah kok gak dalam rangka napa? Takor. Tobat ya tobat. Ngoten niku tobat. Aku lah balik itu dah, mboten ate dugi. Nak takok ya apa elek Gus ora elek, tapi apike mbok bandingane timbang ketoprak ya apik iku. Nah eleke ya ora wiridan kok tapi apike apik ning ndi? Wiridan kok dalam rangka. Wiridan ora ono dalam napa? Rangka. Wiridan ya dalam rangka takarrub napa? Ilallah. Mareni wis urip-urip ngene mareni. Inna rabbaka sak temene pangeran sira Muhammad iku ya alamu iku pirsa sapa rabbaka. Annaka sak temene sira Muhammad iku takumu iku nglakoni qiyam sira Muhammad. Kowe nglakoni qiyam adna sing luwih sithik. Akal ladik sing luwih sithik min sulusai laili ketimbang 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone lail. Wa sulusahu lan 1/3 lail. Nah, iki pangeran iki nyalahno, mat, kowe tak kon qiyamul lail jebule orang nganti 2/3. Padahal 2/3 ora berarti nak bengi mbok gawe 12 2/3 meh pinten? 8 nggih. 2/3 ne 12 pinten? 8 to? Pinten? 2/3 kok 8 to. Iku Kanjeng Nabi iku ora nganti 8 jam cek disalahno. Mat, kowe tak kon qiyamul lail kok jebule ora nganti 2/3 malam. Nah, sampean paling setengah apa tangi wis mbak ngenteni subuh berarti malah mau pirang persen. Iku wis empet-empetan. Ngono nak umat utang lagi akeh jatuh tempo. Ngenteni kasus. Ora krana yatuna rabbahum khaufau. Kangen pangeran ngenteni kasus. Perkara utang akeh dikarep akeh mbek pangeran terus lagi menungso kacau tok. Mulai kula mboten ate. Kula anti sakniki mboten ate donga nggih. Gitu biasa mawon. Ya ora ben dadi kiai, ora kepengin swarga, ora kepengin napa-napa. Mergo tak angen-angen kok para pangeran kok butuh kasus. Butuh masalah, butuh karep. Nek cara wong tasawuf masalah betul. Ya pancen masalah, ora diangen-angen masalah. Mulane cara wong tasawuf nak bayangno pangeran gawe swarga, pangeran gawe neraka. Wong tasawuf ora tau buak kata pangeran. Jadi cara tiyang sing hakikat muni swarga neraka tok dosa. Kudu muni Allah gawe swarga. Allah gawe neraka. Pentingnya apa? Umpama Allah ora gawe neraka mbek swarga apa terus Allah gagal dadi Allah. Sehingga ora perlu mbok sembah. Umpama lho Allah dhisik-dhisik gak gawe swarga neraka, tetep wajib disembah apa dibeno wae? Ya tetep wajib disembah. Allah tetep Allah. Lha niki penting kula terangaken. Kula niku ahlul Quran, ngerti betul usulupe Quran. Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural, sangat alami, sangat tabii cara bahasa Arab. Iku kelebihane mok sitok, mergo nyebut Allah. Misalnya contoh ngeten. Wa huwallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah iku zat sing uripno kowe. Allah zat sing mateni kowe. Terus Allah itu zat sing uripno kowe men. Nah. Sing bedakno ambek ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu liyane, mok kata Allah tok, liyane iku gak. Misalnya sampean bahasakan begini, manusia itu hidup, kemudian mati. Lah cah bayi ora roh, nak manusia baru urip mati. Sing bedakno Islam mbek ora.
Ngono iku nak cara wong iman diunsurno Allah, uripem sing gawe Allah, mati sing gawe. Tapi ketika Allah mbok buang, wis koyo bahasane wong sekuler, wong barat, wong-wong sing ora kenal Allah. Ada kehidupan, kemudian ada kematian. Mulane saiki dilatih aja geman muni swarga tok. Allah iku gawe swarga. Allah gawe neraka. Terus ketok ora penting ya swarga, kan terus penting sing gawe to. Lho sampe tak critani, lho Quran itu sering ngendikan barang sing super sederhana, super awam, sing bedakno kata Allah tok. Misale Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafau wa syaibah. Allah iku zat sing gawe kowe mulai cilik. Nak cilik engko rodok tuwa kuat, iku umur-umur produktif. Kok sak kula umur kuat. Bar kuat engko lemah men. Nah, cilik lemah. Mangane diasupi angele ra karuan. Rondo ABG bedigasan. Puncake bedigasan umur 36 30. Bariku rentah meneh tuwek pikun. Lha iku umpama ora nyebut Allah apa hebate ilmune Quran. Manusia itu kecil. Kemudian setelah kecil menjadi remaja, setelah remaja menjadi tua, setelah tua menjadi lemah. Dha'fa wasai. Itu kan hukum alam biasa, semua orang alami itu. Quran kok cerita itu kan sangat rendahan kan. Lah sing bedakno apa yaiku nyebut kata Allah. Allahul ladzi Allah. Allah sing dadekno kowe cilik. Allah sing dadekno kowe bar cilik rada gedhe. Allah sing dadekno kowe bar gedhe tuwek. Mulane disebut terus Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala. Ya domire nek Allah meneh summa ja'ala, mongko nuli gawe sapa? Allah. Mergo tanpa nyebut Allah, berarti wis padha wae ilmune Quran mbek ilmu alam. Yaiku ana kecil, ana remaja, ana tuwa. Nah, berarti intine ya mau nyebut Allah tok. Sing iso bedakno Islam mbek ra Islam nyebut Allah tok. Nah iki penting. Lah saiki wong Islam iku wis mulai katut ilmu-ilmu sosial iku. Misale ning donya ya biasa ning donya ana masalah, jenenge urip ya ana musibah, ana nikmat, jenenge urip ya ana problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu tuh wong barat yo ngakoni, wong nasional yo ngakoni, wong komunis, wong sosialis yo ngakoni. Lah sing bedakno piye nek cara Quran? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke ning pundi? Allah. Allah iku zat sing gawe urip mek mati. Lan Allah zat sing ngekeki ujian. Liyabluwakum ben ayyukum ahsanu amal. Terus Allah mirsani ndi sing lulus, ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Nah iku sing dimaksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing bedakno Islam mbek ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayem. Misale kula ngenten iki, uripku ya krana Allah, sampeyan matiku ya krana Allah. Lah nek cara ilmu sosialis utawa kalmak utawa marxisme kan ada kehidupan, kemudian ya ada kematian. Ada kenikmatan ya kemudian ada penderitaan. Dinyebut Allah ora kudu pas wiridan, tapi satu mental, satu karakter akidah. Mulane kula nak GR sak sering-seringe mursid nyebut Allah ora sering wong Quran. Ya kono ngenteni nak wiridan. Kene iku ora roh apa wae roh Allah. Iku maksude ning ilmu hakikat, idza syahidtu kullasain syahidtu wa fihi. Aku ndelok apa wae mesti nyekseni Allah. Ndelok kematian, ndelok kehidupan, ndelok fenomena sosial, sing tak sekseni ning kono ya Allah. Paham gitu nih. Jadi ben ngerti sampean. Jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama. Sing bedakno mergo di Quran iku diunsurna krana Allah. Ya mau nak cara Quran istilahnya kaya wa wallazi ahyakum tsumma yumitukum tsumma Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kemudian Allah pula yang membangkitkan. Dan cara bahasa ibane itu sederhana, ada kehidupan tentu kemudian ada kematian. Itulah siklus alam. Itu sederhana kan? Ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan. Itulah kehidupan. Nah, kowe saiki katut iku apa katut sing Quran niku terserah kowe. Katut PKI apa katut Islam.
Jadi ketara, kula nu angger ngaji Quran tak titeni lho. Ini kan lafadz ini kan sederhana. Mengke terus krasa. Krasane gini di situ ana nyebut kata Allah. Itu terus akhirnya Quran dengan segala final ilmune ngendikan ciri utama wong apik ku nak apa-apa diunsurna Allah. Itu maksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah iku ingat Allah artinya apa? Sesuatu diunsurkan faktor Allah. Tatmainnul ati iku iso tenang. Jadi ilingi Allah tiang-tiang hakikat tuh orang ngenteni istighosah kubro, ora usah ngenteni pastore kowan. Ya pancen eling Allah terus. Sampai wong-wong hakikat nak ngendikan aku ora tau delok perkara kecuali ning kono tak sekseni Allah. Maksudnya pancen karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktore Allah Subhanahu wa taala. Pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal. Terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ini contoh yang kalau contohnya yang mudah-mudah dulu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita kalau maknani itu yang standar ya, kullu syai'in di sekabiane perkara itu halikun mesti rusak. Illa wajhahu kecuali zate Allah. Tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat, entah itu Syarah, Jalalain atau Sawi atau kitab apa saja, pokoknya kitab syariat. Mesti gambarannya itu kiamat, bumi dan langit hancur. Semuanya hancur dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang macam-macam. Itu pemaknaan syariat, ya jannah itu nanti, nar juga nanti, hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi, dangkal. Mereka ngeten logikanya ngeten. Ya logikanya ngeten. Teng kitab hikam ini pula, itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin, sebagian nurul basirah, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang, kita mudi-mudi tak ulang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi itu iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? Allah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mata itu sudah engkas. Tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan. Ngenteni akhiratnya, ngenteni barang-barang ruhin dan sebagainya. Kan apa kesu? Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga nopo. Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Okay? Surga itu bukti ridho Allah. Jika penuh kenyamanan, karena penuh ridhanya Allah mesti penuh nopo kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman karena ada Kalau masalah surga itu ridho Allah dan neraka itu suhtullah. Loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Ampun wujud. Dan Allah pun beraksi napa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat senang, juga punya sifat Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan wong hakikat ibadah kok ngenteni subuh kesuwen. Wong Allah wujude saiki. Lho kita ini kan nyembah apa? Apa wujude saiki kok ditunda subuh bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demi kiana saiki tobat Muharram nih napa? Tobat. Paham ya? Itu ngeri. Kalau baleni balik. Kalau surga, bukan berarti terus gini, Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu sing ora ono terus. Sing ora ono iku pamahaman, dadi utekem sing ora ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridho Allah, neraka suhtullah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan? Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Suhtullah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Satul Qadir, ilahi ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka apa?
Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk apa mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah, semula Mustafa Ruhin goblok-goblok namno ibadah. Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engkok mulang ning Ruhin wis kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis ana Allah sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi wis niat tok wis amal. Mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake Allah terus. Jadi ya misalnya rasido lah ya apa-apa. Apa mulang Ruhin rasido ya apa-apa. Apa ngekek dhewe Ruhin rasido ya apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik ra sida tetep ganjaran mergo kontrake sebab pangeran Allah ya wis wujud. Sedekah ben sing rung sida paham. Iku wis ditulis kita. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengin haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Ya, mulai apa? Ibadah karena saya tahu golek haji ya ridane Allah. Sekarang juga ya ridane Allah. Dari ridane Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar. Mungkin apa Ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen suga kapan sedekah. Kepen sedekah diridani pangeran kan begitu. Nah zaman ke melarat ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau sono juga. Jadi rasa kesusu paham kan. Jadi itu memang begitu. Orang hakikat tuh enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridane Allah lewat jalur sabar. Zaman sugih untuk ridane Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat. Innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat demi waktu. Demi waktu ngenteni soben kan terlambat paham nggih. Iku nak oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumah sakul wis cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap katanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak, jangan ngaji mek kula enak, dadi mulai ke omah wis ibadah. Delek-delek kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Enggak apa-apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Ada sampean terima sampean. Sak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Lah terus piye hukume iku piye? Ya hukum. Lha kalau ada cerita. Kiai Arwani top-tope kiai. Kiai Quran top-tope rak Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kereng. Bawa urusan belanja bawa apa agak kereng. Cuma pindah di masjid aja. Jadi ya basarnya sekali lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif. Pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bujur tak wis problem. Momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah do tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gadah bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone men campen. Lah nek kenapa mubalek mlepuk, mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe ridho mek kodok-kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melalikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Nah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora roh pangeran, paham nggih? Paham nggih wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual ya kudu tobat, paham. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di Jadi nak goblok ora rasa di syariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat, di syariat. Wong dari awal Nabi ngendikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman.
Nanti pulau ngerasa ibadah lah. Di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat, maka nanti sholat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngentah ini kiai ini teko, karena kiai ini nak sepuh watak watak apa ngimami kok ngombe pil sik, bariku ndredeg-ndredeg ra teko. Iku dari Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku ya cek sholat terus senajan to urung sholat. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktekno jarak. Kanjeng Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isya sekitar jam 1:30. Yapqa sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Itu separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menutuki kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Nah, malahnya akeh kiai sing gak berturu terus sholat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku mereka ya namun tapi fasallahu alam yatawat do. Jare wong fikih, mergo iku lungguh. Lungguh nek orang geser iku ora apa? Apa jare wong fikih lah, ono-ono wae. Turune sahabat sing gaplek-gaplek ya mlungker. Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu, Jar? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saiki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rugen ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melarat kan duwe niat. Aku nak sugih pe sedekah. Aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerean terus gue sabar ya ibadah. Jika orang kemrungsung aku ibadah ngenteni juga. Begitu juga yang ingin haji. Ditakdir rapat haji. Tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran. Meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran yastarun. Yastarun itu transaksi. Inna washtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini sing asli dawuh Nabi ora dawuh mubalek lho ini. Ngeleng-eleng. Ini ilmunya ulama bukan mubalek, harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran inna washtara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madon di bathuk ya gue sujud. Duwe lesan ya gue mulang. Mertua duwe lesan ya gue ngandani mantu. Mantu ya gue takzim mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat. Desainnya untuk apa? Taat. Ya, desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan. Potensinya saja baru kans, baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat. Wes melarat ngenes den. Kok ditonggo sugih lomo ngenes den. Wes melarat ditonggo napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ambal. Tiang-tiang sugih niku nak moro putih-putih kok nggawa donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wes ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi wa tasaddaqu nabi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah. Jadi kamane wong melarat iki ngenes. Duwe rival soleh ditandingi angel. Mergo salate padha. Mulane wong melarat tuh seneng nek wong sugih ra poso. Oh unggul aku. Mergo wong soleh melarat nek disaiki soleh juga ya gak trimo. Pak matane wong tenan. Lha iku zaman Nabi ora trimo. Dadi kan terus sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula ditonggo saleh, salate kados kita, pasane kados kita, cuma wa tasaddaquna bi buduli apa. Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang Kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung napa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum, fisik. Fisik kita ini sedekah. Lalu itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham.
Sistem wujud kita, kados saniki bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras, nak ora waras ya diparingi waras. Ya ini ora waras sampean malah kaya apa. Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana penyelingkuhi sapa, pengorupseni apa, kurang ajar ambek sapa, jenenge ora ana. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Loh, ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhog kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo umpama ning neraka selawase pangeran ya ana salahe. Ya aku mau ngiral hadis qudsi, sak bedik-bedike wong misale umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran napa to? Dolim. Mulane pangeran nyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwale iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Kowe ros bab mlebu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mugi kula taat ra tau maksiat sak umur-umur. Iya, tapi ning swarga 80 tahun wae nggih taat 80 tahun riang. Waduh. Ya nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane ya 80 tahun. Yo kene neraka ae, nak engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong taat 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krana fadhole jenengan. Lah ana iku abadi fadholku. Menawa kene apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadhole Allah. Mulane kanjeng Nabi ngendikan, tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah. Juga tidak engkau ya Rasulullah. Wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya. Kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal. Modal fadlnya pengen. Tapi orang hakikat cara baca jelas. Nak krono ngamal ada durasinya. Ada apa? Durasinya. Dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa umat soleh ya lagi. Ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh mate tua ini terus yo malah mau birang tahun, paham no? Wes ngono cek kumat-kumatan ora stabil. Nyatane ora ono crita ning swarga, pas saat kok swarga, eling ra stabil dak kon neraka kan ya mboten enten. Ya ora dikocok mbek pangeran ya ora dikocok. Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mlebu swarga krana fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadal abad selamanya. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah, kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nak wong soleh-soleh pas-pasan kok sampean eling pangeran kan pendak salat, pendak tawaf. Nak Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya iso dijak eling pangeran. Perkara mangan itu barang sepele bedine naman. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan dia baca alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi alhamdulillah alladzi azhabanil adza wa afani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi nopo? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang ndak usah ngeluh. Nak kowe ganteng ya syukur paling ganteng, nak elek alhamdulillah potensi zina saya rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham nggih? Nah jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nah ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atus kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gedhe syukur, sok ben bubar nggih syukur mawon. Pokoke kula niku wis ndonga mbek pangeran, angger pangerane ora sing bubar wonten kula santai mawon.
Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal-hal kecil. Wa imratatul azza min at-tariq sedekah. Kowe kono kotoran atau ada duri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga nopo ibadah. Lalu itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wa fi buti ahadikum sedekah. Dalam organ buduk kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Pengurusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaisa law wada'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Nah dekne salah letak iku kan ya dosa. Mulane bojo sok ben kabeh masuk elek-elek lah ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok paham. Minimal ada durasi sekian jam dekne ora kuat zina. Dan itu prestasinya sing wedok. Makane jare Nabi ku api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus. Berarti diterusno gen elek-elek wong wedok. Repot. Nabi itu, lu bukan apa-apa karena Nabi ngertine Nabi lho, kawin yo tarku zina. Kawin model saiki ra engke-engkean, ngertine Nabi nek jenenge nikah ya aghdulil basar wa ahsanulil farj. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu aghdulil basar wa ahsanul farj itu. Saiki ana istilah sing macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Engko sok ben anak tuwa ben anak ana sing rumah, pakaian teori. Sing ora anak kowe nganti tuwek sapa? Sing ora anak soleh sapa? Malah do arep-arep matine bapak ya pirang. Mbok wong aja kakean teori, aja kakean apa? Nah dia anak kan enak anak tuwek terus sing rumat. Wong kowe zaman sugih ora wali wong tuamu, paling nasib pun ndak ra ngono iku padha. Lan ambyok. Paham ya? Niki ben sampean ngertos. Dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridho Allah itu sudah ada sekarang. Dan itu nanti dijelmakan surga. Suhtullah sudah ada sekarang, tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang. Mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang, tentu ada ridhonya juga sekarang. Ada suhtunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang lau asyraka laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat suhtuwah ya sekarang, melihat ridho Allah ya apa? Sekarang enggak usah nanti. Akhirnya kita nyaman. Mulanya ada sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, apa kamu tidak kangen Mekah? Wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Iku ya golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam, ya golek ridane pangeran. Aku ning kene wae. Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu. Ruang sana sholat itu naik ning masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh. Sing disebut fikuli sulama minanas sudah. Kowe iso tok masjid itu mergo sikilem normal, ora stroke. Kowe iso mlaku mergo bar mangan. Berarti sing dadekno kowe ning masjid apa? Sistem perut kamu normal sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu minanas sudah. Jadi sebetulnya dengan ikut namungan kula nu nganggep sampeyan niku ya ora wong sepele. Cara pantes itu tak anggap ahli kaya kula. Gara-gara niki sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampeyan yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahaja Anda terhadap Allah ini yang rendah sehingga sawangane ya mau onggokan daging sing kluyur-kluyur ngono wae, paham nggih. Iku ora kasuse sampeyan ora kasus kula, paham nggih. Paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nah, aku ora melok-melok, paham ya? Aku aja sampai jadi kawula sing model ngoten niku bila misari napa? Dalik. Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf